Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas teorema A, yaitu limit fungsi trigonometri. Di sini ada nomor 1, yaitu limit T menuju C sin T sama dengan sin C. Yang kedua, limit T menuju C cos T sama dengan cos C, dan seterusnya sampai nomor 6 ini ada limit T menuju C cos secant T sama dengan secant C. Nah, kita akan membahas teorema ini. Untuk pembuktian yang pertama, yaitu pertama-tama kita tetapkan kasus di mana T sama dengan 0. Misalkan bahwa T lebih besar dari 0 dan misalkan titik A, B, dan P didefinisikan seperti pada gambar 1. Nah, ini gambar 1. Maka 0 lebih kecil dari mutlak BP dan mutlak BP lebih kecil dari mutlak AP dan mutlak AP lebih kecil dari busur AP. Tetapi mutlak BP sama dengan sin T dan busur AP sama dengan T, sehingga 0 kan ini 0. Mutlak BP kan sama dengan sin T. Mutlak BP sama dengan sin T dan busur AP sama dengan T. Busur AP sama dengan T. Jadi ringkasnya kita bisa menyebutnya seperti ini. Sin T lebih besar dari 0 dan sin T lebih kecil dari T. Lalu bagaimana jika T-nya ini lebih kecil dari 0? Maka kita tinggal tukar untuk T dan 0. Jadi sin T lebih besar dari T dan sin T lebih kecil dari 0. Jadi kita dapat menerapkan teorema Apit atau teorema 1.3D dan menyimpulkan bahwa limit T menuju 0 sin T sama dengan 0. Untuk melengkapi bukti, kita juga akan memerlukan hasil bahwa limit T menuju 0 cos T sama dengan 1. Ini menyusul dengan penerapan identitas trigonometri dan teorema 1.3a. Nah, kita akan membuktikan apakah benar limit T menuju 0 cos T sama dengan 1. Nah, di sini akan kita jabarkan ya teman-teman. Limit T menuju 0 cos T sama dengan cos T ini sama juga dengan akar 1 min sin kuadrat T. Jadi kita jabarkan untuk cos T-nya menjadi limit T menuju 0 untuk akar 1 min sin kuadrat T. Setelah itu kita jabarkan lagi sin kuadrat T-nya, kita pisah menjadi akar 1 min limit T menuju 0 sin T kuadrat. Nah, untuk sin T kuadrat, sin T berarti sin 0. Sin 0 kalau dalam kuadran 1 itu hasilnya sama dengan 0. Jadi akar dari 1 min 0 kuadrat sama dengan 1. Ini adalah cara atau bukti kenapa kok bisa limit T menuju 0 cos T sama dengan 1. Nah, kalau untuk yang limit T menuju 0 sin T, tadi saya sudah mengatakan bahwa sin T ini hasilnya 0, maka kita tinggal substitusikan sin 0 sama dengan 0. Selanjutnya di sini sekarang untuk memperlihatkan bahwa limit T menuju C sin T sama dengan sin C. Nah, ini yang ada di sini ya. Limit T menuju sin T sama dengan sin C. Ini yang pertama. Kita akan membuktikannya. Pertama kita misalkan H sama dengan T min C, sehingga H menuju 0 ketika T menuju C. Kemudian limit T menuju C sin T sama dengan ketika T menuju C, sehingga H menuju 0 ketika T menuju C. Maka limit H menuju 0 sin C plus H.
sama dengan limit H menuju 0 sin C cos H plus cos C sin H ini didapat dari identitas penambahan. Sama dengan sin C, kita untuk yang ini kita keluarkan sin C nya menjadi sin C limit H menuju 0 cos H, dan yang ini plus cos C, kita keluarkan sin H nya, kita keluarkan cos C nya, berarti cos C limit H menuju 0 sin H. Nah, kalau yang ini berarti kan sin 0. Sin 0 tadi hasilnya sama dengan 0, dan untuk yang cos H ini hasil untuk cos H di sini lihat ya. Cos H hasilnya sama dengan 1, sin 0 hasilnya sama dengan 0. Jadi sin C dikali 1 plus cos C dikali 0. Cos C dikali 0 habis, sin C dikali 1 hasilnya sama dengan sin C. Nah, benar ya teman-teman bahwa limit limit T menuju C sin T hasilnya adalah sin C. Selanjutnya pembuktian pernyataan yang kedua. Kita gunakan identitas lain bersama dengan teorema 1.3a. Jika cos C lebih besar dari 0, maka untuk T dekat dengan C, kita mempunyai cos T sama dengan tadi, cos T sama dengan akar 1 min sin kuadrat T. Jadi limit T menuju C cos T, ini yang kedua ya, pernyataan yang kedua. Tadi kan kenapa hasilnya kok bisa cos T, cos C. Limit T menuju C cos T tadi sama dengan, kalau kita dari penjelasan yang atas tadi, akar 1 min sin kuadrat T sama dengan 1 min limit T menuju C sin T kuadrat. Setelah itu teman-teman, sama dengan akar 1 min sin kuadrat C. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini kan dikatakan bahwa cos T sama dengan akar 1 min sin kuadrat T. Nah, berarti jika akar 1 min sin kuadrat C sama dengan cos C, maka ini untuk limit T menuju C cos T hasilnya sama dengan cos C. Nah, kita langsung ke contoh soal. Carilah limit T menuju 0 T kuadrat cos T per T plus 1. Jika kita menggunakan cara dengan substitusi, kita tinggal mengganti setiap T nya menjadi 0. 0 kuadrat cos 0 per 0 plus 1. Cos 0 tadi nilainya adalah 1, dan T nya 0, 0 ditambah 1, 1. 1 per 1, 0 dikali 1, 0 per 1 sama dengan 0. Dan namun di sini penyelesaiannya tidak menggunakan cara substitusi, yaitu kita jabarkan. Limit T menuju 0 T kuadrat cos T per T plus 1 sama dengan, kita keluarkan untuk cos T nya menjadi limit T menuju 0 T kuadrat per T plus 1 limit T menuju 0 cos T. Cos 0 sama dengan 1, dan ini 0 kuadrat plus 0 ditambah 1 sama dengan 0. 0. Jadi 0 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya, nah ini ada dua limit penting yang tidak dapat dihitung dengan cara substitusi, yaitu adalah limit T menuju 0 sin T dan limit T menuju 0 1 min cos T per T. Ketika bertemu limit yang
Pertama, di subbab 1.1, di sana kita membuat dugaan bahwa limitnya adalah 1. Sekarang kita buktikan bahwa 1 adalah memang limitnya. Jadi pada subbab sebelumnya bentuk ini memang sudah dijelaskan bahwa hasilnya ada 1. Nah, kita akan membuktikannya. Kita buktikan untuk pernyataan yang pertama, yaitu limit T menuju 0 sin T per T sama dengan 1. Nah, ini kita jelaskan dengan cara mudahnya saja. Di sini kita akan menyelesaikannya dengan cara turunan, yaitu dengan teorema L'Hopital atau penurunan. Jadi saya sudah menuliskan untuk penurunannya. Ini turunan dari sin X sama dengan cos X, dan turunan dari cos X sama dengan min sin X. Tadi kan di sini sin X ya teman-teman. Jadi untuk turunan sin T sama dengan cos T, maka di sini menjadi kita perbesar dulu. Sin T menjadi cos T, berarti ini sama dengan cos T per 0 sama dengan cos T tadi sama dengan 1 per 0 sama dengan 1. Nah, ini pembuktian untuk limit T menuju 0 sin T per T menggunakan teorema L'Hopital. Selanjutnya untuk yang pernyataan kedua. Nah, ini limit yang kedua menyusul secara mudah dari yang pertama. Kalikan saja pembagi dan penyebutnya dengan 1 plus cos T. Jadi limit T menuju 0, 1 min cos T per T dikali dengan 1 plus cos T per 1 plus cos T. Yang pertama untuk yang pemilahnya yaitu 1 min cos T dikali dengan 1 plus cos T, hasilnya menjadi 1 min kali plus min cos T min cos kuadrat T. Nah, untuk yang bawah tetap yaitu T dikali 1 plus cos T sama dengan, nah di sini ya teman-teman, kalau dalam rumus trigonometri 1 min cos kuadrat T, 1 min cos kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. Jadi limit T menuju 0 sin kuadrat T per 1 T dikali 1 plus cos T. Nah, karena di sini masih ada kuadrat, kita pisahkan kuadratnya menjadi limit T menuju 0 sin T per T dikali limit T menuju 0 sin T per limit T menuju 0, T nya masuk ke sini ya, tadi kan sudahan, jadi 1 plus cos T. Untuk ini hasilnya 1, untuk yang ini hasilnya ini 1. Setelah itu limit T menuju 0 sin T tadi hasilnya 0, 1 cos T 1 ditambah 1 sama dengan 2, 0 per 2 hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi terbukti ya teman-teman, untuk limit T menuju 0, 1 min cos T per T hasilnya sama dengan 0. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching.